Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Nilawati, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Langkat. Kali ini, saya akan menyajikan aksi nyata pada modul 1.4, yaitu pengimbasan materi budaya positif kepada rekan sejawat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan sejahtera bagi kita semua. Salam sejahtera. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang hari ini hadir di ruangan ini. Karena pada hari ini saya akan memberikan materi tentang budaya positif. Sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan bersama-sama membacakan doa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu guru. Sekali lagi selamat pagi. Pagi, Bu. Saya rasa hari ini kita semuanya semangat ya. Masih semangat karena ini masih pagi. Pada kesempatan pada hari ini kita akan bersama-sama untuk mendengarkan dan memperhatikan materi yang akan saya bawakan pada hari ini tentang budaya positif. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kita memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin untuk mendapat pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran kita pada hari ini dapat tercapai. Nah, sebelum materinya saya sampaikan, ini ada sebuah pertanyaan pemantik. Ini jawabannya setuju atau tidak setuju dan nanti akan sertai dengan alasan. Yang pertama, ada pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau tidak setuju? Oke, yang setuju Ibu Paisah. Kira-kira alasannya apa Ibu? Hukuman itu bentuk seperti apa? Apakah fisik atau sesuatu yang membangkitkan motivasi anak? Tentunya. Nah, kalau fisik kan enggak, tapi kok pemberian sayang hadiah, buang sampah kan bisa meningkatkan kesadaran mereka tentang kebersihan, kan beda. Berarti Ibu Paisah setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan. Ada lagi yang lain, pendapat yang lain? Ada yang tidak setuju barangkali? Bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan murid. Semua sama? Sama ya? Baik, semua sama. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif. Misalnya membaca, membersihkan halaman, dapat meningkatkan disiplin. Nah, kalau ini setuju atau tidak? Setuju. Baik, tadi yang sebelah sini setuju, yang sudah saya tunjuk yang sebelah kanan dulu ya. Ibu Ika. Mengapa Ibu setuju? Alasannya apa, Bu? Pemberian hukuman itu kan salah satunya untuk menyadarkan apa yang salah dari si anak. Tapi pemberian hukuman tentu yang bersifat fisik, lebih kepada pembelajaran agar si anak paham apa kesalahannya dan dia belajar dari situ. Oke, terima kasih Ibu Ika. Sekarang yang ketiga, memberikan penghargaan, bisa berupa hadiah ya. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Kita yang ke kiri ya. Ibu Haksa barangkali. Penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi dari anak, membuat anak tambah bersemangat. Misalnya anak tadi
misalnya membersihkan halaman sekolah, mengumpulkan sampah. Setelah itu anak-anak bisa beri pertanyaan, misalnya hadiah. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan pendapatnya. Kita akan lihat apakah dari 3 pertanyaan ini sudah sesuai dengan teori yang ada. Tadi kan kita mengatakan bahwa hukuman dapat mendisiplinkan, pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin. Kemudian memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Apakah benar seperti itu? Ya, kita akan lanjutkan. Kita masuk ke materi yang pertama. Jadi hari ini ada 6 materi Bapak Ibu. Jadi saya yakin Bapak Ibu bersabar untuk mengikuti sampai kegiatan ini selesai. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini ada sebuah kegiatan. Jadi saya minta tolong kepada Bapak Ibu yang ada di sini. Ada A dan B, misalnya nih yang bersebelahan ya. Sobeklah secari kertas kecil. Jadi saya minta tolong sobek secari kertas kecil. Tuliskan nama benda atau sesuatu. Iya boleh, yang sebelah kanan saya juga boleh. Tuliskan sebuah nama benda atau sesuatu yang paling berharga menurut Anda yang orang lain nggak boleh tahu. Entah itu rahasia atau menunjukkan sebuah nama spesial yang kami nggak boleh tahu, atau menuliskan sebuah benda yang memang paling berharga yang kami nggak boleh tahu. Nggak boleh nama, boleh sesuatu rahasia. Misalnya tadi malam saya mimpi ketemu ini, misalnya, gitu ya kan? Yang kami tidak tahu sebelumnya. Apa saja boleh. Boleh apa saja yang kami belum tahu. Oke, sudah. Dilipat kecil-kecil, gitu ya, lipat kecil-kecil sampai dia bisa kita genggam. Dilipat kecil-kecil sampai dia bisa kita genggam. Ya, digenggam. Ya, sudah. Nah, sekarang kita kepalkan tangan kita yang berisi kertas tadi dengan sekuat-kuatnya, sedaya upaya. Kemudian, teman di samping kanan atau teman di samping kiri akan berusaha untuk melepaskan kertas itu dengan berbagai macam cara. Boleh dengan bujukan, rayuan, mungkin intimidasi berupa bentakan, perintah dan sebagainya yang mencoba untuk menggoda kita, untuk menyuruh kita sehingga kita bisa membuka kepala tangan. Tapi kita tetap mempertahankannya. Terserah Bapak Ibu ya bagaimana. Pokoknya teman samping kanan kirinya silakan untuk merayu teman sampingnya atau menyuruhnya dengan cara apapun sehingga teman kita itu nanti bersedia membukanya. Silakan, saya beri waktu 10 detik. Ya, dimuncul, boleh merayu, diperintah, atau disuruh misalnya nanti saya kasih bogor gitu, boleh. Ya, oke, terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Iya kan? Apa yang terjadi gitu ya? Apa yang terjadi? Kita mau mempertahankan tidak? Pertahankan. Karena tadi kan saya sudah katakan bahwa yang ditulis di situ adalah sesuatu yang rahasia, sesuatu yang hanya boleh kita yang tahu. Nah, lalu apa? Dengan kepala tangan tadi bahwa orang yang bisa mengontrol kita, orang yang mengontrol untuk memberikan rahasia itu kan orang lain ya. Kita sendiri, bahwa tidak ada orang lain yang bisa mengontrol kita. Tidak boleh ada orang lain mengontrol kita. Selama yang kita pegang itu, selama yang kita yakini itu adalah sesuatu yang benar, yang sesuai dengan yang sesuai dengan keyakinan kita. Begitu ya Bapak Ibu. Kita lihat slide berikutnya. Ya, ini adalah perubahan paradigma teori kontrol. Jadi sama Bapak Ibu seperti yang sudah Bapak Ibu lakukan tadi, bahwa kontrol adalah letaknya itu pada diri kita sendiri, bukan pada orang lain. Kita lihat sini adalah ilusi atau sesuatu yang selama ini kita yakini.
terhadap murid-murid kita. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Selama ini yang kita bayangkan adalah bahwa seorang guru itu bisa mengontrol muridnya untuk melakukan apa saja. Pokoknya yang gurunya mau, dia juga harus melakukan. Saya mau kalian belajar dalam kelas, kamu harus melakukan. Kamu harus duduk diam di situ, dia harus diam. Padahal sebenarnya itu adalah ilusi. Ilusi kita, anak-anak tidak akan menuruti itu. Dalam hatinya, dalam pikirannya dia tidak akan pernah merasa kok ibu ini begini. Tapi kan karena dia tidak berani menyampaikannya, maka dia lakukan. Ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika kita mengkritik seseorang dengan kesalahan yang dia buat, ketika kita mengkritik dia dengan harapan bahwa dia bisa mengubah karakternya dengan kemauan kita, itu ternyata tidak benar. Tapi ada loh orang itu bisa mengikuti apa yang saya bilang. Tapi kan kita tidak tahu bahwa itu bukan berasal dari dia kan? Itu berasal dari kita, paksaan kita, rujukan kita, rayuan kita. Sama seperti yang Mbak Dewi lakukan tadi. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini sering kita lakukan. Kita orang dewasa di sini. Kita adalah guru, kita punya hak untuk memaksa anak-anak. Kamu datang besok jam 8 bawa parang, bawa ini. Tanpa pernah kita tanyakan kepada mereka apakah mereka memiliki benda yang kita suruh. Besoknya dia datang tidak membawa, lalu kita hukum. Inilah ilusi selama ini yang sering dan kerap terjadi di sekolah kita. Nah, ini adalah perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus responnya yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Selama ini sering kita lakukan kan? Maunya orang sama dong. Kalau saya begini jangan ada yang bisa. Kalau saya begini, kan kamu juga sama. Jadi harus menyamakan persepsi. Teori kontrol dan pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bahwa orang lain itu punya pikiran sendiri. Seperti ada yang bilang bahwa beda kepala, beda isinya, gitu ya. Jadi tidak bisa menyamakan, harus sama. Kita harus menghargai itu bahwa orang lain punya pandangan sendiri tentang sesuatu. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini lazim kan? Ada orang melakukan sesuatu yang buruk, maka itu dia salah. Belum tentu. Karena apa? Karena semua perilaku memiliki tujuan. Contoh, ada anak yang datang terlambat seperti tadi pagi. Lambat dia kita panggil. Ketika dipanggil, kita nggak tahu dia nggak salah. Kalau terlambat pasti salah. Apa yang terjadi jika seandainya guru tidak memberikan pertanyaan, gitu ya, mencoba untuk menggali ada apa sebenarnya ketika dia datang terlambat? Langsung dihukum. Kalau sini terlambat, ibu putus apa begini. Tapi ketika ditanya ternyata tadi beberapa anak terlambat, ada salah satu anak yang mengatakan bahwa saya terlambat bu karena saya bangunnya kesiangan. Bapak saya sakit, jadi tadi malam saya musuh bapak, sehingga saya ketiduran, kemudian bangunnya tadi agak siang. Kan dia berarti memang masih punya semangat ya untuk datang ke sekolah meskipun terlambat. Coba kalau kita tiba-tiba menghukum, alasan, ya kadang-kadang kita suka gitu. Itu tadi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Alasan aja mau, begini ya. Jadi tidak seperti itu juga. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu sudah kita praktekkan tadi ya. Dalam kehidupan kita sebagai orang dewasa pasti seperti itu. Kita tidak mau kan mengontrol orang lain, tidak mau. Ngobrol dengan tulisan ya dalam bahasa jeleknya. Seperti itu, tidak ada orang yang bisa mengontrol kita. Hanya kita yang mengontrol diri sendiri. Aku mau. Jadi motivasi berasal dari dalam diri sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya apa? Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pasti berhubungan dengan yang di atas tadi. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan ganda. Kita membujuk, kita bujuk. Dalam ini aja begini. Lalu karena dia udah nggak mau, anak-anak pokoknya ada kata-kata gitu ya. Pasti ada kata-kata. Pokoknya saya nggak mau tahu. Besok kau bawa. Kita udah berusaha membujuk. Besok begini ya, begini. Anak-anak nggak bisa mau begini. Aku
maunya. Wajib. Nah, yang seperti ini ya, yang memang sering sudah kita lakukan. Oke, kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah dengan teori kontrolnya model berpikir menang menang. Jadi di sini tidak ada orang yang menang, tidak ada yang kalah. Kita semua menang. Artinya apa? Ketika seseorang berbuat salah, kita berikan jalan keluar atau kita carikan jalan keluar, sama-sama kita cari jalan keluarnya. Akhirnya apa? Kita sama-sama menang, sama-sama bisa mengatasi masalah. Jadi enggak kan, kok salah ya bilang ya, ada yang seperti itu. Jadi yang seperti inilah yang akan berusaha sama-sama kita kurangi dan mudah-mudahan bisa kita hilangkan nanti dari dalam diri kita. Oke Bapak Ibu, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, kita lanjut. Masih semangat? Semangat. Alhamdulillah. Nah, kita masuk ke disiplin. Selama ini kita sudah sangat akrab dengan kata-kata disiplin. Coba saya ingin tahu dulu, kira-kira menurut Bapak Ibu dalam pikiran kita masing-masing, apa sih itu disiplin? Udah semangat barangkali? Disiplin itu berarti melakukan sesuatu tepat pada waktu. Melakukan sesuatu tepat pada waktunya. Oke, ada yang ingin menambahkan? Ya silakan Bu Rohani. Kalau menurut saya disiplin itu menambahkan ya Bu Dosma. Kalau disiplin itu melakukan segala sesuatu sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Ya, terima kasih. Ada lagi yang menambahkan? Ada yang menambahkan yang kita paham? Ya silakan Bu Indri. Saya disiplinnya menambahkan mengikuti peraturan-peraturan yang Mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan. Oke, terima kasih Ibu-ibu. Nah, kita lihat sini ada asal kata disiplin itu terangkat dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Apa itu belajar? Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi sebagai pendidik tujuan kita apa? Menciptakan anak-anak itu memiliki disiplin diri. Mereka jadi mandiri, ya, dengan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang diyakini oleh di sekolah itu. Contoh lain gini, misalnya ada orang yang ingin diet, dia mau diet, dia sudah punya jadwal dietnya sendiri pada 1 bulan itu. Dia harus makan apa, paginya, siangnya, sorenya dan sebagainya. Ketika dia mengikuti aturan itu dengan kemauannya sendiri dan dia yakin bahwa dengan dia mengikuti aturan itu dia dapat mendapatkan hasil yang dia inginkan, pada saat itulah orang itu sudah melakukan disiplin. Jadi ada aturan, kemudian dia ikuti, maka pada saat itu dia adalah sudah melakukan disiplin. Ya. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Misal tentang keselamatan. Ketika kita menggunakan helm, disuruh nih ada peraturan dari polisi dari Satlantas bahwa ketika berkendara roda 2 harus mengenakan helm. Kalau orang yang disiplin, dia meyakini bahwa dengan helm itu adalah menjamin keselamatannya, dia akan pakai. Tapi kalau orang yang tidak meyakininya dan dia hanya paham bahwa itu sifat aturan, kalau dia pakai helm hanya karena ada polisi, kalau mau ke Starbucks ada nggak polisi? Ya, dia tidak akan pakai helm karena dia tidak meyakini bahwa dengan helm itu dia bisa selamat ketika dia jatuh misalnya, ya. Jadi itu yang contoh dari keyakinan atau nilai-nilai kebajikan. Ini ada contoh ya yang di bawah. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Dan akan kita sama-sama menuju ke sini.
Yang pertama apa? Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Inilah hal yang akan kita tuju dari semua lini materi yang sudah kita dapatkan kemarin-kemarin. Apakah itu di PMM? Nanti Bapak Ibu sebagai sudah mengerjakan ya di PMM itu seperti apa. Nah, tujuan akhirnya adalah mari ciptakan profil pelajar yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Ini kita masuk kepada yang awal tadi Bapak Ibu yang tentang apakah guru itu disiplinkan, ya. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kalau ini ada dalam diri Bapak Ibu atau ada dalam diri siswa kita, maka motivasi yang ada pada dirinya adalah motivasi eksternal. Dia tergantung kepada kita. Nanti kalau aku nggak pakai sepatu, dihukum. Nanti kalau aku datang terlambat, aku dihukum. Nanti kalau aku nggak diam di kelas, aku dihukum. Artinya apa? Dia hanya tahu bahwa si ibu guru ini akan marah kalau dia tidak melakukan hal itu. Itu masih motivasi eksternal. Kenapa eksternal? Contoh, ketika saya mengajar di kelas saya, Indonesia ini masuk, gitu kan? Kami punya aturan. Ketika saya mengajar tidak boleh yang keluar. Jadi mereka akan tahan. Kami sudah sepakat ini ya, sepakat. Ketika mereka mau keluar, saya permisi, mau buang air. Saya kasih waktu 2 menit, langsung balik. Kenapa? Karena memang ada konsekuensinya ketika mereka tidak melakukan itu. Ketika pada guru lain, mungkin ada guru lain yang agak longgar aturannya. Anak-anak keluar masuk di kelas yang sama. Cuk keluar, cuk masuk. Dalam 10 menit ada anak udah keluar masuk berganti-gantian. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena mungkin dalam kelas itu gurunya agak melonggarkan aturan. Tetapi kenapa? Karena memang mereka masih memiliki motivasi eksternal. Gurunya siapa? Takut dengan guru ini. Si A ditakuti, guru si B tidak. Itulah maka anak-anak itu hanya memiliki motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini sama dengan penghargaan bukan? Sama dengan penghargaan. Kalau saya nggak dikasih itu, saya nggak melakukannya. Ini juga motivasi eksternal. Jadi kalau pertanyaan kalian dengan memberikan penghargaan itu memotivasi anak, jadi kan sampai bilang setuju ya, setuju. Kenapa setuju? Karena tidak semua anak akan termotivasi. Kenapa? Karena hanya anak-anak tertentu saja yang akan memiliki motivasi itu. Dan itu pun bukan motivasi internal dari dirinya, tapi eksternal. Jadi kalau saya dapat nilai 80, aku dikasih permen. Dapat. Nanti kalau saya bisa ngapa bahasa Inggris hari ini 10 kata, kasih nilainya 80 misalnya. Nah, anak-anak yang tidak sama sekali mereka kurang dalam belajar itu bagaimana? Kira-kira dapat nggak penghargaan ini? Tidak akan mendapatkan. Mereka tidak akan pernah mendapatkan. Sehingga ada satu ketika waktu itu mau penerimaan rapot di SMP, ada wali kelas yang memberikan penghargaan kepada anak. Ada memberikan piagam ya, seperti itu, ada memberikan trofi. Ya, anak yang tidak mampu dia bilang begini, Bu, ngapain? Saya bakal nggak dapat. Kenapa dia memiliki kelihatan seperti itu? Karena memang dari dulu dia tidak pernah mendapatkan ranking, sehingga dia udah ilfil duluan, sudah merasa bahwa aku nggak akan pernah dapat yang ini gitu. Kenapa? Karena itu tadi motivasinya masih eksternal. Berarti penghargaan itu tidak memotivasi siswa, tidak meningkatkan. Justru yang juara anaknya hanya itu saja. Dan ketika kita tidak memberikan penghargaan itu, bagaimana sih anak? Juara pun nggak bakalan dapat, nggak dikasih komen itu. Karena motivasi tetap dari kita. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang
motivasi internal. Inilah yang akan kita tuju. Inilah yang akan kita ciptakan. Baik itu kepada siswa maupun kepada diri kita sendiri. Contoh ya, dalam mengikuti kegiatan pelatihan misalnya, kepala sekolah menginformasikan minggu depan ada pelatihan online gratis, gratisnya betul-betul gratis, di-share ke grup, lalu yang komen beberapa orang, tapi setelah komen juga mengikuti. Kenapa? Karena motivasi internalnya tidak ada dalam diri, merasa bahwa nggak penting, saya belum butuh, ya, saya belum butuh. Gurunya saja sudah belum memiliki motivasi internal. Bagaimana cara kita untuk menumbuhkan motivasi internal kepada siswa? Dan itu pekerjaan yang saya rasa pekerjaan ini cukup berat ya. Kenapa? Karena kita sendirinya dulu harus dimotivasi. Ayo harus bisa, gitu ya. Jadi sehingga ketika kita mengikuti apapun semangat, ya. Mengikuti itu kan tidak ada ruginya. Yang dapat itu siapa? Kita. Dan dari kita diberikan ke siswa. Jadi dari kita, guru kita, siswa. Jadi seperti itu. Jadi akhirnya nanti tujuan kita untuk mencapai profil pelajar Pancasila dapat tercipta. Meskipun itu bukan pekerjaan yang sebentar. Bapak Ibu ada yang ditanyakan sampai di sini? Baik. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Oke, kita lanjut. Yang ada minum itu pasti silakan minum. Oke, ini ada hukuman versus penghargaan. Jadi akan memantik ini ada. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang urun itu. Kita suruh kita hukum. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Mengapa? Yang ingin menjawab silakan kesempatan. Sesuai dengan kesepakatan kelas. Ya, siapa yang ingin menjawab? Saya. Silakan Ibu Rohani. Yang dilakukan Pak Seno ini sebetulnya itu memang suatu upaya untuk mendisiplinkan si IPA supaya dia berfokus pada gurunya yang di depan. Tetapi kalau sampai Pak Seno mempermalukan IPA di depan kelas, itu sangat mengganggu mental dari si IPA. Karena itu tadi balik bukan keinginan anak itu, tidak harus mempermalukan dia lagi. Terima kasih Bu Rohani. Ada yang ingin menambahkan? Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Atau mungkin kita yang pernah melakukan seperti ini? Jawab dalam hati saja. Ya, ketika kita melakukan sesuatu terhadap siswa, coba sekali-sekali kita tempatkan diri kita sebagai anak. Coba sekali-sekali kita ingat-ingat ketika kita masih berada di bangku sekolah. Apakah kita pernah mengalami hal seperti itu? Atau ada teman kita yang pernah mengalami hal seperti itu dan bagaimana reaksi kita? Bagaimana kalau kita jadi dia? Ya? Jadi tentu saja hal ini sangat tidak benar ya Bapak Ibu. Bahwa hal yang sudah dilakukan Pak Seno tadi mungkin awalnya memang benar, mungkin awalnya seperti dikatakan Ibu Rohani, dia ingin menghukum memberikan pelajaran pada
si anak bahwa kamu tuh perhatiin pelajaran saya gitu ya. Tapi kan ada kalimat di atas tuh, IPA kurang menguasai pelajaran matematika. Itu kan ada satu hal yang memang salah yang terjadi di situ kan, bahwa ini kurang menguasai dan guru tidak menanyakan terlebih dahulu mengapa ya seperti itu. Kok kamu gambar-gambar? Kadang-kadang kita langsung datang nih, kok gambar-gambar? Ya, pada saat pelajaran kita, dan itu sangat memancing emosi kan, memancing sekali, memancing emosi. Nah, saya yakin Bapak Ibu guru yang ada di sini tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Pak Seno. Kenapa? Karena memang membuat anak merasa malu, marah mungkin, atau mungkin akan timbul suatu dendam dalam hatinya. Kita tidak tahu. Karena anak-anak saja dia tidak bisa mengatakan apa yang ada dalam hati dan pikirannya. Ya? Saya yakin seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini ada pernyataan dihukum oleh penghargaan. Ya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi penghargaan dan hukuman itu sebenarnya sama efeknya, sama dampaknya. Dalam arti meminta atau menuntut seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau menuju, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Berapa dampak dari pemberian penghargaan? Jadi ini pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan juga dapat merusak hubungan. Kenapa merusak hubungan? Kenapa bisa merusak hubungan? Ketika disebut penghargaan itu kita berikan kepada anak, kok jadi merusak hubungan? Iya, iri dengan temannya. Dia yang dapat. Aku kapan? Kok aku yang nggak pandai bahasa Inggris? Nggak pernah dikasih apa-apa sama ibu. Sementara dulu aku diajak aja. Yang pandai bahasa Indonesia dia terus yang dapat. Si anak tadi ini merasa kalau dia dengan itu tadi ya akhirnya merusak hubungan antar teman. Bisa terjadi, bisa sekali ya, sangat bisa. Ini juga penghargaan menurunkan kualitas. Ada sebuah penelitian yang dilakukan bahwa ada sekelompok anak yang dijanjikan dengan sesuatu ketika mereka berhasil mengerjakan sebuah pekerjaan. Kemudian ada sekelompok anak lagi yang disuruh mengerjakan sebuah pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Ketika itu sudah dilakukan, ternyata kelompok anak yang dijanjikan untuk mendapatkan sesuatu dari hasil pekerjaannya, kualitas pekerjaan mereka jauh lebih buruk daripada yang tidak dijanjikan. Yang tidak dijanjikan ini hanya dikatakan bahwa kerjakan pekerjaan ini dengan sebaik-baiknya semampumu. Maka si anak tadi berusaha. Sementara anak yang dijanjikan tadi, ya, kamu kerjakan nanti kalau udah selesai saya kasih ini. Dan ternyata kualitas pekerjaannya jauh lebih baik anak-anak yang tidak diberikan janji, diberikan penghargaan. Dan itu sudah diteliti, ada penelitiannya, gitu ya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Anak-anak yang tidak kreatif melakukan sesuatu ketika dia tidak diberi penghargaan, dia merasa gini, aku bakalan kaget sama ibu, aku gak bakalan diperhatikan sama ibu. Jadi kreativitas dia yang seharusnya bisa kita gali, ternyata bisa berhenti. Dan itu sering sekali terjadi, terutama di kelas saya. Karena selama ini yang kita anggap benar kan kita dia, anak yang bisa kita kasih penghargaan, anak yang bisa kita kasih penghargaan, anak yang tidak bisa kita tidak tahu kenapa. Mungkin dia yang tidak mampu dalam pelajaran itu tadi, ada hal-hal lain yang dia bisa dan itu tidak kita lihat. Gitu. Jadi penghargaan itu mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi motivasi dari dalam hidup tadi berkurang karena dia hanya mengharapkan dari orang lain ketika dia melakukan sesuatu nanti aku dapat ini. Atau ketika kita datang duluan ke sekolah, kan kepala sekolah saya sama aku. Atau nanti kalau misalnya saya bisa melakukan apa yang kepala sekolah, kan saya dipuji misalnya seperti itu ya. Jadi itu bukan motivasi intrinsik tapi motivasi eksternal atau ekstrinsik. Ini pengaruh-pengaruh jangka dan jangka panjangnya. Ya, bisa Bapak Ibu baca ya. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek.
Jadi dalam jangka waktu panjang tidak akan bisa terjadi. Misalnya anak-anak yang salah hukum, anak-anak yang selamatnya cepat, kita kasih penghargaan. Ini adalah misalnya kita buat satu piagam di akhir semester, penghargaan bagi anak yang tidak pernah absen misalnya. Anak yang nggak pernah, yang absennya cuma sekali nggak dapat, kenapa? Karena kamu ada absen. Lah kita tidak tahu loh sebenarnya anak itu absennya kenapa. Dan anak yang tidak absen itu kita tidak tahu juga kenapa. Misalnya gini, si anak yang nggak pernah absen ini keluarganya mungkin oke-oke saja, tidak disuruh bekerja ketika itu harus berangkat ke sekolah. Nah anak yang terlambat ini dia sudah berupaya dari pagi, tapi ternyata pagi itu dia harus membantu bapaknya dulu. Nah, naik mereka di subuh dan sibuk. Begitu nyampe ke sekolah sudah jam 8 lebih 5 menit, dihukum pula. Ya kan, jarang sekali kita tanya alasannya kenapa dia terlambat. Dan dia, jadi penghargaan itu tidak efektif, sangat tidak efektif. Oke, kita lanjut. Ini penghargaan itu tidak efektif karena jika Anda melakukan sesuatu hal, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Kalau kita nggak dapat, kecewa nggak? Kecewa. Ada rasa seperti itu. Ya, pasti ada rasa seperti itu. Kita merasa bahwa yang kita lakukan itu sia-sia karena tidak dihargai. Ya, penghargaan itu tidak efektif. Ini penghargaan bersamaan kita bilang tadi ya, jadi rasa iri, motivasi ada sesaat ya untuk menyenangkan guru, menciptakan persaingan di kelas. Dan persaingan ini ternyata tidak baik. Persaingan itu kalau yang baiknya apa? Tadi kan ada yang di depan sudah saya bilang menciptakan menang dan menang, bukan menciptakan menang kalah. Kalau ada anak yang tidak paham, bagaimana cara supaya paham? Apakah melalui kita, melalui teman? Bisa saja kan kita lakukan kan? Bisa. Jadi kalau persaingan itu bukan persaingan yang aku bisa kok nggak bisa, kita ubah mindset kita sama-sama. Anak-anak harus semuanya bisa. Dengan sedaya upaya. Ada cara lain? Ada. Dengan cara seperti apa? Misalnya kita buat sebuah kegiatan yang kira-kira dia mampu melakukannya. Bisa. Contoh, ada orang yang jago di teori, ada orang yang jago di praktek. Bisa kita jadikan menang-menang? Bisa. Tapi itu memang butuh perjuangan dulunya ya, capek-capek. Nah ini pengakuan, apresiasi. Beda dengan penghargaan. Apresiasi itu beda dengan penghargaan. Apresiasi adalah penilaian positif yang diberikan seseorang terhadap orang lain atau bisa juga terhadap sesuatu yang dia kerjakan. Selain pekerjaan, apresiasi juga lengkap dengan segala hal yang berhubungan dengan karya seni, karya sastra, atau karya-karya lainnya. Dalam memberikan apresiasi perlu diingat beberapa hal. Pertama, beri pengakuan secara khusus kepada anaknya. Beri pengakuan secara pribadi, langsung dia panggil gitu kan ke kantor. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Misalnya setiap anak, kalau kita mau membuka hati dan membuka mata, kita akan tahu bahwa setiap anak memiliki kelebihan. Ada anak di kelas saya, dia susah sekali untuk ikuti belajar. Tapi ketika kita mintai bantuan, dia yang paling banyak. Saya panggil nih, ada Naima. Kita kan tahu ini anak ini kalau pelajaran saya agak susah, nilainya pasti nggak akan bisa mau nanti di teman. Terus saya panggil dia, anu sini dulu. Oh ya bu, kenapa bu? Langsung datang. Gini. Oh ya bu, siap, saya kerjakan sekarang. Nampak antusias anak itu tadi. Apakah anak ini tidak layak diberikan apresiasi? Layak. Jadi apresiasi itu bukan karena nilai saja kan? Bagus ya, kamu nilai ujiannya dapat nilai 8,9. Maka si kawan tadi cuma dapat bawah dari 50. Apresiasi itu diperlukan dan ini sangat efektif. Nanti akan kita buktikan Bapak Ibu di kelas masing-masing. Ya, kita lihat nanti. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Jadi sering gitu ya, jangan hari ini dikasih 1 tahun nggak dikasih apa-apa apresiasinya, gitu dibiarin aja. Dia melakukan hal-hal yang kita anggap baik, kita diemin, kita anggap biasa. Ada teman-temannya tidak seperti itu. Jadi harus konsisten. Kemudian fokus pada proses. Kita lihat
contoh pengakuan atau apresiasi. Contohnya, membuka. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Yang nilai kebajikannya adalah empati. Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ya, ini kan salah satu keterampilan yang dimiliki oleh seseorang yang belum tentu orang lain juga memilikinya. Atau saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Apakah anak-anak kita yang seperti ini? Ada. Bahkan ada anak-anak kita yang nggak peduli, pokoknya kerjaan siap kau biar aja. Ada. Dia nggak peduli sama teman-temannya. Contoh lain, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di ya. Jadi ini adalah contoh apresiasi dan mungkin mulai hari ini kita sama-sama belajar untuk mengeluarkan kalimat-kalimat yang enak, kalimat-kalimat yang bisa membangkitkan semangat pada anak dan pada teman. Jadi apresiasi itu bukan hanya kepada siswa, kepada teman, kasih jawab itu juga perlu. Kenapa? Supaya lebih membangkitkan semangat. Ya, jadi kalau mungkin selama ini kita jarang seperti itu, latihlah untuk berbicara dengan bahasa-bahasa yang manis. Oke, kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, hukuman dan konsekuensi. Kira-kira Bapak Ibu ada tidak yang bisa memberikan pendapat? Apa sih beda hukuman dengan konsekuensi? Ya, silakan Bu Indri. Saya hukuman itu konsekuensi itu lebih ke arah yang bersifat positif, bisa memberikan hal-hal siswa. Misalnya aja siswa yang mungkin tidak bisa mengikuti pelajaran karena dia terlalu aktif atau ada memiliki sifat yang bandel, jadi ditegur guru dan dia sama sekali nggak nulis, maka guru memberikan konsekuensi. Misalnya dia harus memberikan hafalan PPN Al-Quran ataupun memberikan bahasa Inggris harus menghafal 10 kata dalam 1 hari. Kasih Bu Indri. Ada yang ingin menambahkan? Pasti beda hukuman dengan konsekuensi. Selama ini yang mana yang kita lakukan, apakah hukuman atau konsekuensi? Anak terlambat nih, sini terlambat, itu sampah. Atau sini, kenapa terlambat? Ya Bu, buat cerita saya potong. Oke, kamu lari ke lapangan 5 kali. Mana tuh konsekuensi? Hukuman. Ada anak nih, SD, nyoret buku temannya. Kenapa kau coretin? Namanya aku gini Bu. Oke. Dan kebetulan dia pakai pensil. Bersihkan semua coretanmu itu. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Lalu bedanya apa? Hukuman mungkin dia bersifat memaksa, tapi kalau konsekuensi sesuatu yang dilakukan dia pasti menyebabkan sesuatu. Misal terlambat dari sekolah, dia pasti terlambat ke pelajaran, itu konsekuensi. Ya, tapi kalau ini kasih hukuman cuma ada hukuman, malah mengulangi lagi nilai yang seharusnya dia tidak bisa masuk, dia tidak bisa masuk. Ya baik. Ada lagi, satu lagi. Ini contoh lagi. Ada siswa nih, dia terlambat ikut apel. Ikut apel, gitu kan? Lalu kita bilang, udah kau sekarang kamar mandi, bersihkan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Contoh lain, ada anak dia mencoret-coret dinding. Lalu kata gurunya, sekarang kau ambil air, kau bersihkan itu sampai selesai. Hukuman atau konsekuensi? Karena dia ini dari konsekuensi dia harus membersihkan dinding. Kalau begitu apa beda hukuman dengan konsekuensi? Jadi kalau hukuman dia yang sudah diterapkan, kalau konsekuensinya itu tadi nanti kalau buku ini kamu coret-coret, buku ini bakal rusak akibatnya konsekuensinya kamu harus mengganti. Karena tak ulang itu kesalahan sebenarnya. Tadi kalau Kalau konsekuensi, kalau hukuman dia yang memang sudah diterapkan
Ya, terima kasih Bu yang sudah memberikan pendapatnya. Hampir mirip ya Bapak Ibu. Hampir mirip, hanya saja ada pasti perbedaannya. Secara garis besar biasanya hukuman itu dilakukan secara sepihak. Secara sepihak dan hanya guru itu yang menentukan. Suka-suka hati gitu ya. Misalnya seperti yang terlambat tadi. Guru yang A ketika siswa terlambat disuruh ngutip sampah. Guru yang B ketika siswa terlambat disuruh bersihkan WC. Jadi beda-beda. Guru yang C disuruhnya angkat cuci piring misalnya. Beda-beda. Tapi kalau konsekuensi biasanya dilakukan sesuai dengan kesepakatan di awal dan sesuai dengan kesalahan. Kalau contoh tadi anak-anak mencoret-coret dinding, konsekuensinya apa kalau kamu coret-coret? Kamu harus bersihkan. Atau ketika kamu merusak buku temanmu, maka kamu harus mengganti. Dan itu sudah disepakati oleh masing-masing pihak. Jadi kedua pihak udah tahu. Jadi kalau aku kesalahan ini, aku seperti itu ini. Tapi kalau hukuman kan enggak. Suka-suka hati gurunya. Suka hati apa kayak mau ini kotor ya. Oh itu terlambat tuh, kan harus datang kembali terus ini nyuci piring gitu. Itu hukuman. Jadi hukuman itu biasanya sepihak saja, tapi kalau konsekuensi dua pihak. Nanti nampak ya tadi. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Misalnya ini anak-anak yang mendapatkan konsekuensi. Misalnya kamu terlambat datang, kamu 10 menit berada di luar dulu itu ya. Guru seperti itu ada. Kalau yang tidak, yang hukuman, kau terlambat, berdiri kau di luar. Angkat kakimu satu. Sampai berapa lama? Sampai jam saya selesai. Anaknya mau protes gimana tanpa diomelin gitu kan? Nah ini ada. Ya ayo silakan Bapak Ibu, kita tentukan dulu yang pertama. Ini tindakan guru, yang ini hukuman atau konsekuensi. Jadi Bapak Ibu tinggal. Oke, yang pertama Bapak Ibu kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Di rumah nggak sesuai ya dengan kesalahan. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ingat Bapak Ibu, kalau konsekuensi itu disesuaikan dengan kesalahan. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Konsekuensi hukuman? Hukuman. Gak ada hubungannya sama kesalahan kalau itu push up gitu ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini ya konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Salah nih maksudnya ya. Mungkin salah nih. Murid disuruh untuk mengenakan, maksudnya ini tadi ada kata tidak. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Jadi kenapa kalau dia nggak pakai sepatu hitam, kalau dia disuruh tidak pakai sepatu? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi sesuai ya. Kecuali pada bahasa disuruh lemparkan, namanya hukuman. Oke ya? Saya yakin Bapak Ibu sudah mulai paham beda hukuman dengan konsekuensi. Nah, yang paling baik di antara itu adalah restitusi. Kalau tadi hukuman secara sepihak, kalau dia konsekuensi ada antara dua belah pihak kesepakatan, tapi restitusi ini bukan memberikan hukuman atau konsekuensi, tapi untuk mencari jalan keluar dari masalah yang dia hadapi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi inilah yang akan kita sama-sama mencoba untuk menerapkannya di sekolah.
dan ini pekerjaannya cukup sulit, tapi bukan tidak mungkin untuk dilakukan. Kita pasti bisa, oke? Kita pasti bisa. Sangat hebat, ya kan? Oke, lanjut. Ya, ini tadi. Nah, ini adalah 9 ciri-ciri restitusi. Jadi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kan kesalahan nggak bisa ditebus, sudah lewat. Ya kan, apa yang sudah terjadi ya sudah. Jadi bagaimana caranya supaya tidak melakukan hal yang sama? Memperbaiki hubungan. Jadi siswa tidak merasa apa sama kita, marah, dendam, malu gitu ya. Memperbaiki hubungan. Jadi guru itu dia memberikan kesempatan kepada siswanya untuk mencari solusinya, dan siswa juga merasa nyaman dengan itu tadi. Tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan bukan dipaksa sih anaknya. Restitusi menuntut untuk ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang ada dari tindakan. Restitusi itu adalah cara yang paling baik. Jadi restitusi itu fokus pada solusi, bukan pada hukuman atau konsekuensi. Oke. Masih semangat Bapak Ibu? Oke. Kita lanjutkan. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini tadi sudah saya bahas sedikit. Kan? Mengapa kita menggunakan helm mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker dan sebagainya? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat itu pelatihan? Jadi ini kalau bukan datangnya dari dalam diri, maka tidak akan bisa kita lakukan. Ya, tetap akan ada saja pelanggar aturan ini. Tetap ada. Dapat kita jumpai kan di tengah-tengah orang yang pakai masker ada 1-2-3 orang yang tidak pakai. Ya. Oke, kita lanjut. Ini contoh peraturan dan keyakinan. Ini peraturan, keyakinan kelasnya apa? Misalnya gini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan. Keyakinan ya. Ini peraturan. Keyakinan kelasnya apa? Misalnya bertanggung jawab. Misalnya Bunda Usmani, siswanya sudah meminjam buku, tapi tidak dikembalikan pada tempatnya, maka dikenakanlah hukuman atau konsekuensi. Ketika yang sudah kita lakukan, misalnya kita lakukan pada anak-anak, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa? Karena itu sepihak datangnya dari guru ya. Nah di sini kita buat keyakinan kelasnya apa? Misalnya bertanggung jawab. Kamu tuh harus jadi yang bertanggung jawab loh di sini, bertanggung jawab. Jarang mengganggu orang lain, ini artinya apa? Memberikan kenyamanan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini maksudnya apa? Disiplin dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ini dimulai dari mana? Dari kelas. Bapak Ibu bisa buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas seperti apa? Terserah Bapak Ibu di kelasnya masing-masing mau dibuat seperti apa. Ini keyakinan kelas 2 ya. Seperti ini. Bedakan antara kelas 1 dengan kelas yang lain. Kenapa? Berdasarkan dari pemahaman dia ya. Jadi kalimat yang kita gunakan juga kalimat-kalimat yang tidak membuat mereka bingung. Ini ada contoh. Contoh keyakinan kelas di kelas 1 misalnya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Artinya apa ini? Bahwa mereka tidak boleh ribut ketika berada di dalam kelas. Jadi keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat negatif. Misalnya jangan berisi atau tidak boleh atau dilarang, tidak boleh menggunakan kata-kata negatif. Gunakan pernyataan-pernyataan yang sifatnya ini positif. Setiap anggota kelas perlu senang. Jadi semua orang tuh senang kalau kita belajar itu dalam keadaan tertib. Maka kamu jangan ribut kan gitu ya. Jangan ribut. Nah itu kan ada. Nah bagaimana keyakinan kelasnya seperti itu? Contoh-contohnya. Untuk SMP. Jadi mungkin bahasanya lebih lengkap lagi kalau dia yang di SMP. Oke, kita masuk yang keempat. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini ada satu contoh kasus. Ibu Anggar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni.
Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ya, anak SD biasanya akan berkebutuhan. Menurut Anda, kalau Anda dan Bapak Ibu berada dalam situasi seperti apa yang mau dilakukan? Hanya menurut ke Doni apa alasannya? Ini Cerita untuk masalahnya. Tapi ya ini apa sih? Kok bisa setiap hari nggak kerja rumah? iya. Ternyata dapat solusi. Ya benar, ditanya dulu anaknya. Jangan, mungkin juga Doni itu terkenal sebagai anak yang ada usil ya di kelas, pasti terjahil. Tapi kejahilan seperti yang tadi dia di depan sudah saya bilang, bahwa setiap perilaku ada tujuan. Mungkin dia butuh diperhatikan. Mungkin ketika dia membawa bekal yang dia bawa bekal juga sebenarnya mungkin, tetapi bekal dia tiap hari itu aja, telur aja. Si kawan bawanya besoknya tempe, besoknya teri, besoknya ayam. Punya si Doni telur dadar. Artinya kan dia bosan kan? Dia butuh kesenangan nggak? Butuh. Tengok punya kawan dia. Kalau sebelah ini enaknya punya. Akhirnya apa? Dia mengganggu. Dan ternyata memang benar bahwa setiap perilaku ada tujuan. Dia butuh apa sih sebenarnya anak ini? Karena kita kalau udah riuh ya, sedang adu, akhirnya kita bentak kan? Tidak bentak. Kau lah. Langsung kalau kita bawa begini. Malah kita tidak tahu letak dulu permasalahannya. Nah ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Apa saja itu yang kita lihat. Ini kebutuhan bertahan hidup. Apa itu kebutuhan bertahan hidup? Kebutuhan biologis. Maksudnya dari proses reproduksi kebutuhan untuk tetap bertahan hidup, seperti rasa aman. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Anak yang seperti ini ada selalu berbuat ulah dia. Ternyata setelah kita korek-korek keterangannya, anak-anak ini butuh loh kasih sayang. Di rumahnya seperti apa kita tahu. Maka akhirnya ketika kita ngobrol-ngobrol sama-sama guru, kurang kasih sayang rasanya ini. Gitu ya, ada seperti itu. Ada ya, memang ada dan itu terjadi loh. Memang terjadi. Kemudian penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi dia butuh diakui bahwa dia itu bisa melakukan sesuatu. Misalnya ketika dia sesuatu, kau pandai rupanya ya, pintar ya, udah pandai rupanya nulis huruf A. Kalau A doang, kalau kawannya tuh udah sampai C, dia cuma A. Nah kan itu tapi berhasil dan dia sangat senang ketika kita memberikan penghargaan tadi berupa pernyataan seperti itu, apresiasinya ada kan? Memang ada seperti itu, ada. Ya. Itu butuh pengakuan dari kita. Kita juga butuh pengakuan loh dari rekan. Ternyata, ini rupanya kakak yang ada begitu. Karena saya, gitu ya, diakui. Kita kalau enggak, udah ternyata sesuatu kawan lain santai, tapi dianggap biasa terus. Itu ya, walaupun mungkin tidak setiap hari seperti itu. Oke. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi ini kebutuhan kebebasan. Anak-anak itu kadang-kadang ada yang suka bergerak di dalam ruangan. Dia sangat sulit untuk duduk diam. Sementara ketika kita belajar, kita menerapkan sistem ceramah misalnya. Si anak ini tadi, dia paling nggak suka duduk diam mendengarkan. Dia tuh punya bergerak. Ada seperti itu. Banyak ya kan. Dan ketika kita menghadapi siswa seperti ini, apa yang kita lakukan? Marah. Kau duduk mau keluar gitu ya. Pilihannya mengerikan di kadang-kadang guru. Ya kan? Nggak bisa perlu dia keluar kok. Ya anak tadi keluar. Bagus aku ke kantin katanya kan. Lagi jenda makan aku bebas gitu kan. Apakah seperti itu yang kita inginkan? Tentu saja tidak. Jadi anak-anak ini tidak mendapatkan apa-apa. Bagaimana caranya? Ayo sama-sama kita belajar. Bagaimana cara menghadapi siswa yang seperti ini? Dengan ngobrol sama teman. Kalau sama aku kok, lalu itu kok ini ya, kok dia diam ya, kok sama aku kok begini misalnya. Barangkali ada trik-trik tertentu yang dia lakukan oleh guru ini kan? Kan jadi ilmu, itu namanya sharing. Nggak apa-apa. Kadang-kadang kita malu
malu, kelas 2 heboh kali, kelas 11 pokoknya kayak misalnya ya. Jadi anak-anak itu butuh kebebasan. Dan yang terakhir kesenangan. Nah, kesenangan ini bukan hanya dimiliki oleh manusia kan. Setiap yang namanya makhluk hidup itu mereka pasti suka dengan kesenangan. Ada anak yang ketika kita udah ngajar nih, rame-rame ngomong, udah terus aja berjalan, apalagi udah pelajaran terakhir. Bagaimana cara membangkitkan semangat? Ayo, kalau anak-anak itu kan hobi loh, dengan nyanyian, dengan permainan. Kali lagi kemampuan kita untuk melakukan itu, dan kita juga jangan jaim. Kadang-kadang ada guru nih jaim kali. Jaim sama anak sendiri kan luar biasa gitu. Anaknya udah gak semangat, paksa gitu. Perhatikan ini tema nih, kalau lagi. Anak udah, makanya takut, dia tambah ngeluh gitu kan. Kenapa? Karena kesenangan akan sesuatu tidak terpenuhi. Ayo ajak nyanyi. Edel maka kalau kode 5 diganti hurufnya O semua kan ceria. Dan itu tidak perlu kejaiman dari seorang guru. Jadi guru itu sebenarnya kan orang yang harus bisa membangkitkan semangat kan. Makanya ada ingar sosumdo, ikmadio mamukanso, turi hadayani. Seorang guru itu wajib banyak-banyak belajar. Ayo sama-sama teman-teman kita semangat ya. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol. Seorang guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum. Seperti apa itu penghukum? Menggunakan hukuman fisik atau verbal. Kalau hukuman fisik itu seperti tadi ya, lari keliling lapangan. Yaitu hukuman fisik. Kalau hukuman verbal contohnya seperti apa? Marah. Memang ini udah kelas apa disebutkan gitu ya. Si anak yang mendengar itu jujurlah Bapak Ibu pasti akan down, mentalnya turun ya. Itu adalah hukuman secara verbal. Jadi hukuman verbal itu jauh lebih berbekas saya rasa di dalam hati ya. Pernah bilang aku ini rasanya kok sedih sekali siswa. Kemudian ada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya matanya melotot, jarinya menunjuk. Kemudian guru percaya bahwa hanya ada satu cara untuk menegakkan disiplin. Apa itu cara dia? Tak peduli cara lain, alternatif yang lain. Dia hanya tahu bahwa cara dia itu adalah cara yang paling benar untuk membuat anaknya itu patuh. Kemudian apa akibatnya? Menimbulkan rasa malu, marah atau kecewa, dan ini pasti. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah kalau yang ini nada suaranya mengelas, gurunya nih ya, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak, lesu. Akibatnya apa? Membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contohnya gini, bukan kau lah ibu, kok nggak kasihan sama ibu ya? Nanti ibu dimarahin loh sama kepala sekolah. Misalnya, itu seperti itu pernah kita lakukan? Nah, ya pasti pernah. Ya, hal seperti ini ya pasti pernah. Itu membuat merasa bersalah. Anaknya itu merasa nggak nyaman, dia merasa semoga aku nanti kenapa-napa gitu ya. Aku. Kemudian yang ketiga sebagai teman, guru berupaya mengontrol murid secara persuasif. Suaranya ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyumnya jenaka. Oh, lambat. Oh, misalnya bilang sambil dipegang anaknya kadang kan, dia merasa berbilang, iya bu, saya tadi lupa kata anaknya pun jadinya santai. Kenapa? Karena kita bahasanya juga lebih santai, lebih ramah. Anak tuh merasa nggak takut dia. Itu adalah salah satu contoh trik sebenarnya dari kita supaya anak itu mau nurutin apa yang kita lakukan, ya kan? Tapi ada kelemahannya. Murid itu tergantung pada guru tertentu dan kurang berusaha. Dia hanya menurut pada salah seorang guru saja yang dekat dengan dia. Kalau ada ibu aku maulah, kamu ada males. Kalau ada ibu tuh aku mau terlambat. Ya hari ini ada bumi lagi, aku mau terlambat lah. Aku lagi dimarahin, dan aku ada sayang misalnya dalam hatinya ya. Sama bulan, jangan guru sama apa-apa. Jadi itu salah satu dampaknya. Murid itu tergantung pada guru tertentu dan kurang berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Pemantau. Nah, guru pemantau ini keren sih sebenarnya ya. Guru selalu berada dalam posisi
mengawasi. Guru bertindak berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Jadi kalau pemantau ini, dia punya peraturan dan ada konsekuensi sesuai dengan kesepakatan. Peraturannya datang terlambat, konsekuensinya ini, dan semua siswa sudah paham. Dan guru bertindak berdasarkan data yang ada. Oh terlambat. Kalau misalnya contoh ini, misalnya ketika di perpustakaan sudah diberikan peraturannya mengembalikan buku tepat waktu supaya terlambat. Konsekuensinya adalah membayar uangnya Rp500 per hari misalnya. Kalau terlambat itu konsekuensi sudah kita umumkan karena anak-anak paham semua. Seperti itulah posisi pemantau. Sebenarnya ada sisi positifnya, tetapi ada juga sisi negatifnya. Sisi positifnya murid mengetahui aturan dan konsekuensi. Sisi negatifnya apa? Ini bukan berasal dari diri sendiri, masih faktor eksternal. Ya, masih faktor eksternal. Yang kelima, manajer. Nah, manajer inilah posisi yang paling baik. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Ada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Guru mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Guru mendukung murid menemukan solusi atas masalah. Jadi di sini sama-sama menemukan solusi sebaiknya seperti apa yang akan kita lakukan. Ya, itu adalah manajer. Nah, Bapak Ibu dilihat ini videonya, kita tentukan termasuk posisi kontrol yang mana. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, sebagai posisi kontrol yang mana sih ibu gurunya ini? Iya, pemukul. Iya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ini beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, ini yang untuk posisi kontrol yang mana? Sebagai emak. Ya, sebagai? Iya, sebagai teman. Bahasanya manis, berusaha berakrab-akrab kan dengan siswanya. Oke, kita lanjutkan. Siswanya masih sama, Bapak. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala
Bapak Kepala Sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi sebagai apa ini Bapak Ibu? Iya, pembuat merasa bersalah. Jadi anak tadi merasa dia tuh seolah-olah dialah menyebabkan nanti gurunya akan dimarahi oleh kepala sekolah. Iya, ini kan dibuat memang karena sudah pernah terjadi ya. Oke, ini yang keempat. Kasihan Naren ya. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ini sebagai posisi pemantau. Jadi posisi pemantau itu selalu berhubungan dengan data yang mereka punyai. Aturannya apa, konsekuensinya apa. Ya. Nah, kalau di posisi yang terakhir, ini adalah posisi yang terbaik, nah, yang harus kita kuasai bersama. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, jadi posisi yang kelima ini adalah posisi yang paling ideal. Kenapa? Karena memang guru itu tidak perlu marah-marah. Karena kalau marah-marah pasti menghabiskan energi. Apalagi kalau pagi-pagi ya kan. Begitu pagi harusnya cerah ceria, rupanya sudah diwarnai dengan marah-marah. Jadi Bapak Ibu, mari sama-sama kita semangat untuk belajar untuk menuju ke posisi manajer ini. Memang sulit, ya itu sulit, tetapi tidak ada yang sulit kalau memang kita mau berusaha. Tapi untuk ke posisi manajer ini tadi, hal yang perlu kita pahami adalah pembentukan keyakinan kelas itu adalah yang utama. Jadi pertama harus membentuk keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Jadi nanti ke posisi manajernya ini kita bisa terapkan. Tapi kalau tidak kan tidak mungkin. Saya tadi kan ada pernyataan guru, kamu paham keyakinan kelas gitu ya kan. Kalau itu tidak kita bentuk terlebih dahulu di dalam kelas, maka posisi manajer ini juga agak sulit kita jalankan. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Jadi ini adalah sebagai materi penutup kita pada hari ini, yaitu segitiga restitusi. Ini masih berhubungan dengan
posisi kontrol manager tadi, bahwa gurunya yang di posisi kontrol manager itu dia menerapkan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini seperti ini ya. Pertama, menstabilkan identitas, yang kemudian validasi kebutuhan atau kesalahan, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi contoh-contoh kalimatnya dari sini seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kalimat seperti ini boleh kita ucapkan kepada siswa, boleh sekali ya. Jadi kalau selama ini kita mungkin menggunakan kalimat-kalimat yang agak kurang enak didengar, apa salahnya kalau mulai sekarang kita berlatih untuk menggunakan kalimat-kalimat yang membangun seperti ini. Validasi kebutuhan atau validasi kesalahan, gitu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, ya. Walaupun tidak perlu kita tanyakan apa alasanmu, misalnya. Tidak perlu ditanyakan, tapi kita yakinkan kepada si anak bahwa setiap orang pasti memiliki alasan untuk melakukan sesuatu. Pasti ada alasan. Ya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, bahwa yang ini bisa kita lakukan kalau kita sebelumnya sudah membuat keyakinan kelas. Ya. Ini adalah contohnya, menstabilkan identitas, apa yang perlu dilakukan, kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi kalau divalidasi tindakan yang salah itu membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan salah. Misalnya ada anak berantem, mereka udah tumbuh-tumbuhan ini, pukul-pukulan. Ada salah satu anak yang tidak membalas dia cuma diam dipukul ibu orang. Kemudian dipanggil ke kantor. Yang si anak yang tidak membalas tadi ini sebenarnya anak yang tidak bersalah, gitu kan? Ketika kita tanya, kenapa dia bisa dipukul? Kenapa? Tadi saya melakukan ini bu. Supaya kita bilang, sebenarnya kan kamu bisa ya tadi kalau kamu membalas, bisa bu. Saya senang loh kamu tidak melakukan itu. Itu kan kita sudah memberikan penguatan sama dia ya, bahwa si anak tadi tidak perlu melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh temannya. Contoh kalimat yang mungkin bisa lebih membantu si anak supaya dia merasa tidak terlalu merasa bersalah, dia tidak terlalu merasa direndahkan dan sebagainya. Menanyakan keyakinan, anak nanti melihat kesalahannya itu dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contoh kalimatnya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Ya? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Jadi ini bisa dilakukan kalau sudah ada keyakinan kelas. Ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, itu tadi materi saya pada hari ini. Ada tampilan terakhir yang mungkin bisa kita jadikan sebagai salah satu contoh untuk melakukan segitiga restitusi di sekolah ataupun di kelas. Ini yang sudah saya lakukan, tapi ini bukan contoh yang paling baik karena saya juga baru belajar untuk menerapkan segitiga restitusi terhadap anak-anak. Jadi ini mungkin bukan yang paling baik. Karena saya terlambat. Terus kenapa kamu terlambat? Karena saya bangun pagi kesiangan. Bangunnya kesiangan. Oh, kamu tidur jam berapa tadi malam? Saya tidur tadi malam jam 12 malam karena saya banyak bermain handphone. Apa menurut kamu itu baik dengan anak? Tidak bu, ini aja kepala saya sedikit pusing. Baiklah, tentang keterlambatan hari ini.
itu contoh satu nih Bapak Ibu. Kita lihat contoh yang kedua. Bapak Ibu, yang saya implementasikan tadi kepada anak-anak itu adalah salah satu cara dalam penyelesaian masalah. Jadi intinya ketika kita melakukan segitiga restitusi dan berusaha berada pada posisi kontrol manager adalah sebisa mungkin kita untuk tidak emosi. Karena kalau memang anak-anak berbuat salah itu pasti duluan emosi. Kalau dia emosi pasti kalimat yang keluar juga sudah sangat berbeda ketika dibandingkan dalam keadaan tenang. Kemudian apa yang sudah saya lakukan itu, jujur Bapak Ibu, itu merupakan PR tersendiri bagi saya bahwa nanti ke depannya dalam mengimplementasikan budaya positif di sekolah itu kita tidak bisa sendiri. Kita lakukan ini secara bersama-sama dalam satu instansi, bahwa kita dalam melakukan sebuah implementasi itu perlu kerjasama. Jadi kerjasama yang baik akan menghasilkan hasilnya juga pasti baik. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian ada satu lagi yang memang ini harus saya tampilkan. Ini adalah testimoni dari anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afan, kelas 9. Perasaan saya ketika melakukan praktik bersama pembela, saya masih senang dan dapat menemukan solusi untuk memperbaiki masalah keterlambatan saya pada hari ini. Terima kasih pembela. Setelah perasaan saya melakukan tes inklusi bersama pembela, saya merasa senang karena saya bisa menemukan solusi untuk memperbaiki masalah yang saya tidak tertib untuk memakai sepatu di sekolah. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ini adalah akhir dari pemaparan budaya positif kita pada hari ini. Semoga kita semua tetap semangat dalam membersamai anak didik kita sehingga bisa tercapai profil pelajar Pancasila seperti yang diceritakan oleh Pendidikan Nasional. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Susanti SPD. Saya akan memberikan refleksi terhadap pemaparan dari presentasi rekan sejawat saya, Nilawati SPD. Setelah saya mendengarkan hasil presentasi dari Ibu Nilawati, maka hal baru yang saya dapatkan adalah saya mampu membedakan hukuman
konsekuensi, dan retribusi. Lalu selama ini saya berpikir penghargaan bisa memberikan motivasi positif jangka panjang terhadap peserta didik, tetapi ternyata saya salah. Maka langkah yang akan saya lakukan adalah mengimplementasikannya dalam kegiatan belajar mengajar yang akan saya lakukan ke depannya. Terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera. Nama saya Desma Sabat SPD. Saya akan menyampaikan refleksi saya dari hasil presentasi rekan sejawat saya Ibu Melawati SPD. Hal baru yang saya dapatkan dalam materi budaya positif adalah cara yang terbaik dalam budaya positif adalah restitusi. Karena guru dan murid bersama-sama menemukan solusi atas permasalahan siswa tersebut. Langkah yang akan saya lakukan yaitu mengimplementasikan dalam pembelajaran di kelas dengan mulai membuat keyakinan kelas bersama dengan murid. Demikian, terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lestari. Saya akan memberikan refleksi kepada rekan kerja saya Ibu Bella tentang presentasi budaya positif. Isi dari yang disampaikan Ibu Bella sangat menarik, memotivasi untuk mendengarnya, dan isinya sangat memiliki banyak contoh-contoh yang diberikan sehingga pendengar sangat paham dan ingin merealisasikannya ke depannya kepada siswa-siswa di dalam kelas. Hal baru yang saya peroleh dari presentasi yang disampaikan bahwa posisi seorang guru itu memiliki 5 kontrol posisi yang isinya sangat berbeda-beda dan memiliki hal negatif dan positif, sehingga para pendengar bisa memilih posisi kontrol mana yang akan direalisasikan yang terbaik akan diterapkan kepada siswa-siswanya. Untuk kedepannya saya akan merealisasikan isi dari presentasi yang disampaikan Ibu Mila. Salah satunya yaitu memposisikan diri saya sebagai seorang guru dengan posisi pengontrol yang lebih baik yang saya akan pilih